Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Di hari Minggu pertama ini di awal bulan, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita sampai hari ini. Mari masing-masing Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun kita berada saat ini, naikkan ucapan syukur sama Tuhan, bahwasannya kasih setia Tuhan begitu melimpah bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, angkat suaramu, angkat pujian penyembahanmu pagi hari ini buat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, oleh karena Roh-Mu yang hidup, yang memenuhi setiap kami seumur hidup kami Tuhan. Kami berkata kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada, tanpa kurang suatu apapun juga. Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Dan kami percaya di ibadah hari ini ada kuasa darah Yesus atas setiap kami Tuhan. Atas semua keluarga-keluarga dimanapun mereka berada, rumah tangga demi rumah tangga mengalami lawatan Tuhan pagi hari ini. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes God. Amen. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di Allah-Mu Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Angkat pujian ini sama-sama. Roh-Mu yang hidup Tuhan, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, katakan yang menyertaiku.
jamaah. Alami jamahan Tuhan pagi hari ini. Tuhan sanggup melawat dimanapun engkau berada Bapak Ibu Saudara. Kau ambil alih seluruh hidupku. Yes God, kami buka hati kami pagi ini Tuhan. Amin. Untuk jamaah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari semua sembah Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup Tuhan memenuhi setiap kami, memenuhi setiap hati kami. Yesus Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji. Engkaulah
setiap makhluk. Biar semua yang bernapas, semuanya memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau hari ini adalah hanya Tuhan. Ketika Engkau berfirman, maka semuanya jadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu, layak disembah, layak diagungkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua kita diberkati. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Boleh lihat dong kanan kiri Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kasih kata-kata yang memberkati suamimu, kata-kata yang memberkati istrimu, kata-kata yang memberkati orang tua, kakak, adik, kakek, nenek, semua. Katakan kalau hari ini adalah hanya Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab terpujilah namamu Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya.
kami percaya kuasa darah Yesus dulu, sekarang, sampai selama-lamanya sempurna atas setiap kami Tuhan. Ketika kami dalam perlindungan Tuhan, maka segala sesuatu yang jahat tidak akan dapat menyentuh setiap kami. Kami dan seisi rumah kami aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami aminkan Mazmur 91 dalam lindungan Allah terjadi bagi setiap kami dan rumah tangga kami. Terjadi atas semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Terjadi atas bangsa ini juga Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Di awal bulan ini, di minggu pertama. Biar firman yang hari ini taburkan tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Tetapi bisa mengerjakan bagiannya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Segala sesuatu yang putus pengharapan, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, pengharapan yang baru terjadi bagi setiap kita. Haleluya. Yes God. Jangan lepaskan, Kaulah
Percaya ada Tuhan yang selalu memegang tangan kita. Percaya ada Tuhan yang tidak pernah melepaskan kita. Percaya ada kuasa Roh Kudus. Percaya ada kasih Bapa. Percaya ada janji Tuhan yang selalu menyertai setiap kita. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau engkau menganggap Tuhan masalahku berat, Tuhan bebanku berat, Tuhan persoalanku berat, percaya hari ini Tuhan berkata, pandang wajah Tuhan, angkat tanganmu, asal percaya saja, maka Tuhan akan melakukan bagiannya bagi setiap kita. Apa yang gak pernah kita pikir, apa yang gak pernah timbul di hati, apa yang belum pernah kita lihat, kita dengar, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Yes God. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, curahkan isi hatimu sama Tuhan pagi hari ini. Yes God. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini lewat hamba-Mu yang Kau urapi, Bapak Pendeta Slamet Riyadi Tuhan. Biar hari ini firman yang ditaburkan, segala sesuatunya, Bapa, kami percaya lewat firman Tuhan pagi ini, sesuatu yang dahsyat terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Yes God, amin. Dalam, sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, katakan Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengar akan firman Tuhan pada minggu pertama bulan Mei ini. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami minta dalam perjalanan hidup minggu ini, minggu pertama di bulan Mei, pegang kami, jangan lepaskan. Kami mau bergantung kepada Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau. Hadirlah terus dalam hidup kami. Biarlah segalanya tentang Engkau itu yang mewarnai seluruh eksistensi hidup kami. Baik dalam usaha pekerjaan ataupun keluarga. Ketika anak-anak kami juga belajar dari rumah. Kami bekerja dari rumah. Kami beribadah di rumah kami masing-masing, dari tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan hadir bagi setiap kami. Karena kehadiran-Mu sangat berarti bagi kami. Kami perlu Engkau lebih dari apapun. Di dalam kuasa kebangkitan-Mu, kami rindu lawatan-Mu untuk mengobarkan semangat hati kami supaya jangan padam. Bagi-Mu segala kemuliaan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Ya, di minggu yang pertama bulan Mei ini adalah
minggu yang dahsyat dan luar biasa, dan kita akan juga menerima perjamuan kudus. Persiapkan semuanya biar nanti kita akan bersama-sama di dalam renungan firman Tuhan yang singkat ini bersama. Kita akan juga memperingati akan apa yang Tuhan sudah perbuat, berkorban bagi kita. Dan minggu ini adalah juga minggu pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Dia melakukan banyak lawatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mau ajak kita semua yang di rumah, yang tempat tinggal masing-masing, baik melalui YouTube, melalui IGTV atau Facebook, ya, mengikutinya. Kita membaca di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 hingga ke yang 35. Namun saya akan ambilkan poin yang dari 25 sampai kepada ayat yang ke-32. Lalu Yesus berkata kepada mereka, dua orang, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesak Yesus, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Saya tutup dengan ayat yang ke-33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang telah terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sekali lagi, ayat kunci saya ambil dari ayat yang ke-32. Kata mereka kepada seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci?" Tema pada minggu ini saya ambil dari ayat ini, yaitu lawatan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus mengobarkan semangat kita semua. Semangat yang padam, semangat yang sudah pudar, ya, menjadi bangkit kembali ketika kehadiran Tuhan ada tengah-tengah kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, peristiwa ini memang 2000 tahun yang lalu. Namun tidak membatasi untuk kehadiran Allah hadir bagi setiap kita. Saudara di tempat tinggal manapun, apapun pergumulan saudara. Terlebih saat minggu yang seperti ini, 1 bulan sudah lewat. Kita jalani bersama, ya. Bagaimana pembatasan sosial berskala besar itu kita jalani semua. Namun apa yang terjadi saudara? Ketika itu semua harus menjaga jarak, ya. Apa yang terjadi? Banyak perusahaan yang tidak boleh beroperasi. Dengan kata lain, usaha pekerjaan tidak bisa dilakukan di tempat kantor masing-masing. Karena banyak juga yang takut tertular dalam perjalanan ketika berdekatan dengan orang satu dengan yang lain. Kekasih Tuhan,
Orang kecil banyak mengalami dampaknya. Terlebih mereka pedagang kaki lima. Apa yang mereka buat? Nggak ada yang bisa dilakukan. Kecuali apa? Pulang kampung. Nggak banyak orang, siapa yang mau beli dagangan dia? Putus pengharapan, putus semangat, penuh dengan, boleh dibilang, hati yang padam, pupus harapan, terlebih di bulan-bulan puasa menjelang Lebaran. Banyak orang berharap ya memperoleh banyak rezeki. Karena masa-masa ini adalah masa di mana kalau kehidupan normal itu adalah saat di mana orang banyak belanja. Dan itu adalah saat yang ditunggu oleh para pedagang atau pengusaha. Namun pupus harapan itu semua. Bukankah situasi yang seperti ini, tekanan demi tekanan, termasuk hal yang menakutkan dari wabah COVID-19 ini terjadi? Nah, ini cerita di mana kedua orang, salah satu orang bernama Kleopas, yang satu dalam satu perikop ini tidak dijelaskan. Mereka sedang berjalan keluar dari Yerusalem menuju ke sebuah tempat yang bernama Emmaus. Kleopas berjalan kurang lebih jaraknya adalah 7 km. Kalau saya menempuh karena saya pernah jalan kaki, ya sekolah pulang pergi jalan kaki gitu. Kalau 3,5 kilo saudara, saya bisa tempuh dalam jarak 1 jam. Berarti kalau saya menempuh 7 kilo, ini 7 mil diceritakan, itu 2 jam. Tapi kalau orang-orang yang jangkung gitu kan, ya seperti Fetli ataupun yang lebih tinggi lagi, pasti ya mereka jangkauannya, jarak tempuhnya dalam waktu menempuh waktunya lebih pendek. Amin. Namun yang menarik apa saudara? Dalam perjalanan mereka mempercakapkan berdiskusi tentang Yesus. Ini yang menarik. Nah, dalam perjalanan itu hadirlah seseorang, ya, di sini diceritakan Yesus, namun mereka tidak mengenali, ya. Mereka tidak kenal tentang kehadiran Yesus. Nah, waktu mereka ditanya, apa? Kenapa kamu bahas apa? Mereka bilang apa? Apakah si Kleopas bertanya, apa kamu satu-satunya orang asing yang ada di Yerusalem, ya, yang nggak tahu tentang cerita yang peristiwa yang terjadi pada hari-hari belakangan? Yesus menjawab pura-pura nggak tahu. Apakah itu? Ini pelajaran buat kita semua, saudara. Mungkin ada seseorang yang hadir, ya, yang datang bertanya-tanya tentang Yesus, tentang kehidupanmu. Jangan-jangan itu Yesus yang sedang memakai seseorang yang saudara tidak kenali. Jadilah bijaksana. Bukankah ingat firman Tuhan yang berkata, apapun yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina, engkau melakukannya padaku. Kita tidak menduga apakah dia Yesus atau tidak. Tapi ingat, kita harus menjaga menaruh hormat. Mungkin itu adalah orang yang dipakai Tuhan Yesus. Amin. Untuk menjadi alatnya. Jadilah dalam berkata-kata bertindak dengan bijaksana. Supaya engkau mengalami seperti yang dialami oleh Emmaus dan temannya. Diceritakan bagaimana ya Yesus itu orang Nazaret, seorang nabi yang penuh kuasa dalam pekerjaan dan perkataannya powerful di hadapan Tuhan dan di seluruh bangsa. Tetapi imam-imam, pemimpin-pemimpin yang telah menyerahkan dia, Yesus dihukum mati. Mereka hidup dalam tekanan ketakutan yang luar biasa. Sementara tadi ayat masnya diceritakan mereka hatinya berkobar waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kisah ini seperti di dalam kisah para rasul 9 ayat yang pertama. Ini yang kebalikannya saudara. Ya, ini Saulus yang akhirnya waktu dalam mengalami lawatan Tuhan, dia akhirnya dijamah dan berubah nama Paulus. Dia seorang cinta agamanya, orang Yahudi. Dia berkobar-kobar hatinya untuk mengancam membunuh murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, minta surat untuk boleh menangkap setiap orang yang mengikut Yesus. Ditangkap, dihukum, bahkan dia termasuk yang menyetujui bagaimana
Stefanus dihukum, dirajam sampai mati. Saudara, singkat cerita ini kisah bagaimana seorang yang beragama yang radikal, namun juga sungguh-sungguh ekstrim kelakuannya, membela agamanya dan membunuh. Sampai Yesus melawat dia dalam perjalanan di kisah para rasul pasal 9 ini di ayat berikutnya. Bahwa Yesus menjamah dia, melawat dia. Dia hadir dan berkenan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Singkat cerita dia dipulihkan setelah dia diutus untuk berjumpa dengan Ananias dan ditumpang tangan, dan dia selama 3 hari kebutaannya bisa melihat lagi. Mata yang menjadi terbuka. Ini kisah dari orang yang berkobar untuk menganiaya. Kembali kepada kisah Lukas pasal 24, saudara. Bagaimana kalau saudara sedang mengalami sebuah masa kekelaman, masa problema, belajarlah dari kedua murid ya, yang berjalan menuju ke Emmaus, Kleopas dan temannya. Tidak dijelaskan di sini kisah mereka itu mungkin karena kekecewaan. Jelas kecewa karena mereka mengharapkan ya. Kalau saudara membaca di ayat 21. Padahal dahulu kami mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Namun sudah lewat 3 hari. Semua terjadi. Yesus disalib dan mati. Bahkan beberapa perempuan dari kalangan kami mengejutkan pagi-pagi buta. Ya, mereka pergi ke kubur. Ternyata apa? Tidak menemukan mayatnya. Pintu kubur batu yang menutup sudah terbuka. Datang berita bahwa kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami pergi ke kubur untuk membuktikan itu. Dan mendapati apa? Memang benar yang dikatakan perempuan itu. Tetapi mereka tidak melihat Yesus. Akhirnya ada koreksi dari Yesus. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Kekasih Tuhan, kisah yang dahsyat dan luar biasa. Yesus berkenan datang menghampiri orang yang kecewa. Kecewa berharap kepada Tuhan. Akhirnya dia pulang dengan tangan hampa karena yang diharapkan menjadi penyelamat secara fisik ternyata mati secara fisik. Namun mereka juga melihat, mendengar. Orang banyak menyaksikan bahwa Yesus itu memang betul mati tapi katanya bangkit. Tapi nggak ada bukti mayatnya. Jadi kayak hopeless gitu. Ya udahlah, mungkin ini saudara saya yang mengira-ira. Udahlah mereka berdua pergi pulang kampung gitu kan. Mereka gak pamit. Karena sudah gak ada planning lagi. Yesus sudah gak ada lagi. Ya sudah kita pulang. Namun semangatnya tetap membicarakan tentang kuasa Yesus. Kuasa Tuhan. Bahwa Yesus yang dia harapkan. Yang dia agungkan. Yang menjadi andalan hidupnya. Yesus datang ketika kita sedang berduka cita. Yesus datang, jangan lupa, ketika kita bermuram karena rindu pertolongan Tuhan dan Tuhan belum nyata. Pelajaran buat kita yang kedua saudara, jadilah minta hati yang selalu terbuka kepada Tuhan. Jangan melihat Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan cara pandang kita sendiri, cara berpikir sendiri menurut mau kita. Namun belajarlah sesuai dengan firman Tuhan. Percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Firman Tuhan yang telah disampaikan jangan dilupakan. Makanya kekasih Tuhan, kalau lagi ibadah ya, memang saudara mungkin zaman sekarang gak bawa Alkitab, bawa handphone gitu kan. Tapi ya himbauan dari saya ya, airplane mode ya kan. Jangan di silent, airplane mode. Saudara memutus komunikasi dengan yang lain. Hanya dipergunakan untuk buka Alkitab aplikasinya. Saya tahu orang yang
buka Alkitab atau buka yang lain. Karena begitu buka terus tangannya, jempolnya kiri kanan cepet-cepet balas. Ntar gitu lagi. Oh, artinya saudara terhubung di dunia yang lain. Sementara saudara hadir saat ibadah. Pikirannya melayang kemana-mana, telinganya mendengar. Tapi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Hormatilah Tuhan. Supaya engkau bisa semakin hari, semakin memiliki kepekaan. Dikatakan betapa lamanya engkau, itu artinya kita apa? Kita enggak mengenal kehadiran Tuhan. Milikilah kepekaan dengan cara apa? Taat kepada firman Tuhan. Ya, taat akan firman Tuhan. Apa yang dikatakan percaya aja. Ya, pokoknya taat aja. Apa yang dikatakan Tuhan, percayai dengan segenap hati. Buka hati kita, buka hidup kita, buka pikiran kita. Tuhan, aku rindu akan kehadiran Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya tergenapi. Saudara terlihat kehadiran apa? Ketika Yesus hadir melihat saudara yang sedang hancur. Saudara yang merindukan Tuhan. Seperti dua orang ini. Seperti yang tercatat di dalam kitab Mazmur 51 ayat 17. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saya menemukan ayat ini cocok dengan peristiwa yang sedang dialami oleh kedua orang, ya, Kleopas dan sahabatnya. Dalam perjalanan memiliki kehancuran hati. Namun apa saudara? Tuhan berkata di ayat yang sebelumnya 18. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran kau tidak menyukai. Yang Tuhan mau, hati yang hancur, hati yang rendah hati, hati yang menginginkan Tuhan, hati yang merindukan Tuhan. Lebih dari segala yang kita butuhkan, baik kebutuhan materi ataupun kebutuhan karir saudara. Mungkin saudara butuh jodoh gitu kan. Yang sudah punya jodoh ya nggak perlu dimikirkan jodoh lagi. Saudara memikirkan keturunan, saudara memikirkan kebutuhan yang lain. Namun harapkanlah, ya, pujalah, inginilah Tuhan lebih dari apapun juga, saudara. Izinkan saya bersaksi, singkat cerita saya puluhan tahun saya nggak kenal Tuhan. Saya taat beribadah. Namun dalam setiap saat saya beribadah, saya menjadi hati saya, nafas saya menginginkan Tuhan. Tuhan, aku pengen kenal Tuhan. Aku rindu kenal Tuhan. Kasih-Mu, aku pengen kenal Tuhan. Dan Tuhan berkenan menyatakan dirinya. Dia hadir, ya, saat betul-betul orang sedang tidur semua. Hanya saya terjaga. Saya berdoa secara pribadi. Saya sujud, saya berlutut. Saya menghadap ke tembok. Saya bilang, Tuhan, aku pengen kenal Tuhan. Ya, aku beribadah puluhan tahun, nggak rasakan kenal Tuhan. Aku rindu kenal Tuhan. Tapi yang saya tahu, Engkau yang aku sembah, Engkau yang menciptakan aku, Engkau yang menciptakan langit dan bumi isinya. Hadirlah. Tapi saya nggak mau Tuhan yang lain. Dan dia hadir dan dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya tahu dia Yesus. Suatu saat paginya saya datang ke seorang teman dan saya berkata, kamu punya Alkitab? Punya, pinjam dong. Loh, kamu kan nggak apa-apa, aku pinjam aja. Tahu saudara, waktu saya baca terus saya menemukan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Loh, ini kan yang Yesus waktu ngomong ke saya. Oh, ada ya di Alkitab ini. Total saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dialah jalan, ya, menuju yang memberikan kepada kehidupan dan kebenaran. Dia yang memberikan itu. Dia yang berkuasa atas hidup. Maka dia pula yang memberikannya. Doa saya, kiranya saudara dan saya selalu senantiasa membuka hati. Terbukalah kepada Tuhan. Sehingga ketika saudara mengalami lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan, dia selalu ada bagi setiap kita. Dia ada selalu untuk hadir menguatkan kita, yang selalu ada bersama dengan kita. Kekasih Tuhan, doa saya kiranya semuanya dalam kasih dan berkat-Nya. Nyatakan kasih-Nya
nyatakan isi hatimu, biar dia selalu ada hadir buat kita semua. Saya undang mempersiapkan akan roti dan anggur yang saudara sudah sediakan, dan saya akan memimpinnya bersama-sama dari tempat ini. Saudara menikmatinya di tempat tinggal masing-masing. Saya undang semuanya bangkit berdiri dan mengangkat dengan tangan kanan di atas kepala kita. Biar kasih anugerah Tuhan bersama-sama dalam persekutuan memperingati akan pengorbanan Yesus bagi kita semua. Menebus setiap dosa kita, hidup kita supaya tidak lagi dalam kuasa dosa. Tubuh yang fana ini tidak binasa oleh karena Tuhan yang melakukannya oleh anugerahnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kasih Tuhan, ingat bahwa semuanya Tuhan sudah berkorban bagi kita. Mari kita menerimanya dengan penuh ucapan syukur. Dan kita tidak hidupi lagi cara hidup yang tidak sesuai firman Allah. Biar terang kemuliaannya sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Percayalah, saudara yang sakit, saudara yang lemah, saudara yang jobless, saudara yang sedang membutuhkan segala sesuatu yang saudara butuhkan, Tuhan sanggup mengadakan. Karena dia menciptakan langit, bumi dan isinya. Bahkan surga pun milik kepunyaannya. Ucapkan doamu, Tuhan mendengarkan itu. Bersama-sama kita terima lambang darah Yesus Kristus melalui anggur yang ada di tangan kita. Supaya kuasanya nyata, bukan di dalam anggur ini, tapi di dalam Kristus Yesus. Kuasa darahnya bekerja atas setiap kita. Mujizat masih ada, tersedia bagi setiap orang yang mau percaya. Dalam nama Yesus, saya menerima supaya dari dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, supaya Engkau ditinggikan, dimuliakan. Terus meteraikan dengan kuasa Roh Kudus akan setiap firman yang telah kami terima. Menjadi semangat bagi kami. Apapun tantangannya, Engkau Allah Maha Hadir, Maha Kuasa. Maka kami percaya sekalipun kami tinggal di tempat kami masing-masing, sesuai dengan anjuran pemerintah ataupun juga kami dari gereja, kami mau taat untuk tetap stay at home, tetap belajar dari rumah, menjaga kebersihan ataupun beribadah dari rumah untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun yang tidak terbatas adalah Engkau Maha Hadir. Hadirlah terus baik di ibadah ini ataupun di hari-hari selanjutnya. Di segala keberadaan kami Engkau hadir.
Di dalam kuasa darah-Mu, kuasa kebangkitan-Mu, dan kuasa kehadiran-Mu, Engkau sanggup mengadakan untuk semua yang kami perlu. Bahkan Engkau juga perisai hidup kami, kota perlindungan bagi kami. Engkau yang diagungkan dan dimuliakan. Berkat-Mu turun atas jemaat-Mu, semuanya penghiburan dan kekuatan dan berkat Tuhan. Sekarang dan untuk selama-lamanya, di dalam berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Shalom, shalom, shalom.